bagaimana mengubah orang lain? Ini salah satu pertanyaan yang sulit. Tapi maksudnya ada dasar-dasar yang bisa menjadi fondasi. Kenapa orang berubah? Kalau dia telah mengalami kepedihan yang sangat-sangat tidak bisa dia atasi lagi. Jadi kalau di neurolinguistic programming itu ada istilah pain atau kepedihan. Sebenarnya nyambung sama agama Buddha. Karena kebenaran Arya pertama adalah duka. Duka jangan diterjemahkan penderitaan, tetapi duka bisa kita amati sebagai ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, segala macam emosi negatif itu bisa kita kategorikan sebagai duka. Dan Pak, orang yang cepat berubah atau berniat berubah adalah orang yang telah mengalami kepedihan dalam hidup. Dihina, diinjak, kemudian diperlakukan tidak pantas, dan lain sebagainya. Kemudian dia sampai di satu titik, dia sadar, saya harus berubah. Dan tidak bisa pakai mulut, Pak. Nanti kita yang capek. Anda yang sudah menikah, dan menikah dengan tujuan suami atau istri saya semoga berubah pada perkawinan, apakah itu terjadi? Tuh, langsung geleng ke kepala. Karena sebuah perubahan atau orang mau berubah, paling tidak salah satu dasarnya adalah dia sudah tahu kalau ini saya terusin saya akan gagal. Ada satu buku tulisan Dan Brown, tapi ini buku lama sekali. Kalau Anda datang ke Gramedia, kalau ada bazar-bazar buku 10.000, Anda ketemu judulnya Switch. Judulnya Switch, Pak. Harganya cuma 10.000 waktu saya beli. Anda baca, di situ dia menjelaskan bagaimana teknik atau strategi membuat orang berubah tanpa sadar. Betul tidak Anda mengalami setiap kali kita memberikan nasihat kepada orang terkasih, pacar, adik, kakak, dan lain sebagainya, nasihat yang kita berikan baik tetapi tidak dianggap baik. Pernah ngalamin? Karena kita dianggap intervensi dengan kehidupan dia. Tapi ketika kita bisa mengkondisikan satu fenomena atau satu situasi di mana dia merasakan kepedihannya, baru dia sadar dia mau berubah. Ada satu contoh menarik ya, saya pikir secara ilustrasi seperti ini. Kalau Anda punya adik, udah lulus kuliah, tapi masih santai, masih malas, masih bodoh, karena kita tiap bulan masih transfer duit misalnya. Kita sebagai cici atau orang tua masih punya banyak uang. Anak tetap dikasih uang jajan meskipun dia sudah lulus master atau dia lulus sarjana, masih ditransfer 20 juta sebulan. Kira-kira dia mau cari kerja nggak? Suami, kenapa? Karena hidupnya masih nyaman. Tapi ketika kenyamanannya sudah terusik, kenikmatan hidupnya sudah dicabut, berarti dia sudah mengalami kepedihan. Papa telepon, sorry ya, kemarin ternyata ada masalah di kantor. Jadi mulai sekarang, Papa cuma bisa transfer 2,5 juta. Dicaptiau jadi no tiao point. Cara mengubah orang, kalau cuma pakai mulut, biasanya nggak berhasil. Itu satu. Kedua, cara kedua adalah Anda atau kita yang menjadi contohnya. Sehingga dia bisa lihat. Kalau tadi pertanyaan bagaimana mengubah orang malas dan rajin. Kalau kita sudah menunjukkan contoh, kita jadi orang yang tidak malas, kita menjadi contoh orang yang rajin, maka ketika kita mengucapkan kata-kata, memberikan nasihat, minta dia berubah, kita jadi authority power. Kalau di orang hipnosis itu mereka belajar, kita jadi istilahnya pihak otoritas. Tapi kalau kitanya sendiri tidak jadi contoh, jadi teladan, omongan kita itu jadi anggap lalu. Jadi dua ya. Pertama, siapa yang jadi contoh dan teladan? Kita dulu. Kedua, orang tersebut ketika dia sudah sampai di satu titik, satu kondisi sangat pedih. Pedih ini bukan fisik ya, tapi pedih secara batin, secara mental. Baru dia akan berubah. Selama dia masih nyaman, sulit. Buat apa gue rajin-rajin ke wihara? Sekarang karma baik gue banyak. Buat apa saya rajin berdana? Bapak saya masih kaya. Dan lain-lain sebagainya.